Rekan trader semuanya, jumpa lagi kembali lagi bersama saya Maurits ya. Sekarang saya masuk di segmen analisa dunia kripto. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana pergerakan dunia kripto ke depan, terutama Bitcoin ya. Sebenarnya kenapa saya bilang dunia kripto, karena saya ingatkan lagi rekan trader bahwa di market rekan trader bisa trading pada mata uang kripto. Jadi bukan cuma Bitcoin rekan trader, ada beberapa mata uang kripto, Ethereum dan lain-lain ya. Ini bisa juga ditradingkan oleh rekan trader semuanya. Dan saya biasanya setiap hari, terutama hari weekend ya, weekend itu hari Sabtu sama hari Minggu, akan selalu ada news atau bukan news, tapi akan ada sinyal yang kita berikan buat rekan trader semuanya. Sinyal itu kalau rekan trader mau lihat, mau dapatkan sinyal-sinyal trading khusus untuk kripto, rekan trader bisa bergabung di Telegram resmi punya kami ya, punya Amarket ya, atau nanti di Facebook punyanya Amarket juga. Nah, biasanya di Telegram, di Facebook itu rekan trader bisa lihat di deskripsi video kami yang ada di YouTube ya. Rekan trader bisa lihat di sana, dan biasanya kalau setiap hari selalu akan ada sinyal-sinyal di forex dan lain-lain ya. Informasi terkini dari market, informasi tentang perusahaan dan lain-lain ya. Nah, analisa dan lain-lain. Saya pun juga biasanya yang memasukkan informasi-informasi tersebut ya. Kebetulan saya juga salah satu adminnya di sana ya. Jadi rekan trader, kita akan membahas kripto secara keseluruhan, tapi untuk hari Minggu saya biasanya lebih mengutamakan Bitcoin ya. Kita lebih mengutamakan Bitcoin, terutama saya, karena saya membawakan acara ini. Oke rekan trader, kita akan membicarakan sedikit tentang Bitcoin. Dan kalau rekan trader lihat di platform Bitcoin ya, rekan trader bisa lihat bagaimana pergerakan Bitcoin pada minggu ini ya. Rekan trader bisa lihat bagaimana Bitcoin mengalami pelemahan yang sangat signifikan ya. Dimulai pada, kita lihat dari tanggal 20 ya. Oke, nah ini 20, 22, 21, 20. Nah ini dia. Nah, dimulai pada hari Senin minggu kemarin, dia sempat mengalami bullish yang sangat luar biasa. Di hari Selasa pun juga dia menyentuh sampai level 25.000. 25.247 ya. Karena target yang telah saya bilang adalah Bitcoin ini akan mencoba naik sampai level ke 27.000 ya. Karena kalau secara teknikal pun juga rekan trader, kalau secara teknikal ya, secara teknikal pun juga kita bisa lihat bahwa memang sudah ada tanda-tanda yang menyatakan bahwa ya, pergerakan Bitcoin ini agak sedikit bisa mengalami perubahan atau kenaikan. Tapi kalau kita lihat itu menurut stohastik ya, tapi kalau di RSI memang tanda-tanda kenaikan itu agak sedikit kurang, malahan dia lebih menitik beratkan ke bearish rekan trader. Nah ya, nah ini dia, dan memang itu kenyataannya ya bearish terjadi, kenyataannya bearish terjadi, sehingga pada hari Jumat kemarin ditutup di seputaran 23.000, hari Sabtu kemarin masih sempat menyentuh 22.000, dan hari Minggu ini akan sedikit mengalami penguatan ya. Kita lihat di sini. Kalau rekan trader lihat ya, rekan trader lihat bagaimana arah pergerakan Bitcoin selama minggu kemarin. Pada prinsipnya Bitcoin ini dia mempunyai alasan kenapa terjadi pelemahan. Alasan pertama adalah tentang permasalahan di yang terjadi. Pertama itu adalah bagaimana rapat FOMC dilakukan sehingga menaikkan tingkat suku bunga dan membuat harga dari Bitcoin ini mengalami pelemahan akibat kenaikan yang terjadi pada dolar Amerika. Itu yang pertama ya rekan trader ya. Nah, sehingga rekan trader bisa lihat di sini bagaimana pelemahan yang sangat signifikan yang terjadi, dan itu pun juga memberikan suatu stigma yang sangat luar biasa. Dan kalau rekan trader lihat di sini, dia berimbas juga terhadap aset-aset yang lain. Aset-aset yang lain pun juga memang mengalami pelemahan rekan trader. S&P 500, Dow Jones, rekan trader bisa lihat bagaimana ya. Karena pergerakan gini, Bitcoin lama-kelamaan dia sudah sama seperti
dengan saham-saham lainnya, aset-aset lainnya ya, yang mempunyai nilai selalu berbanding terbalik dengan dolar Amerika. Dan kalau rekan trader lihat bagaimana dolar Amerika mengalami penguatan pada minggu kemarin ya, kita lihat nih dolar Amerika mengalami penguatan minggu kemarin di mana dia sempat menyentuh 105. Inilah yang menjadi alasan kenapa membuat Bitcoin ini mengalami pelemahan. Dan tidak tertutup kemungkinan pun juga rekan trader untuk minggu depan hal itu bisa saja terjadi. Hal itu bisa saja terjadi walaupun kalau saya lihat rekan trader untuk Bitcoin nanti ya pada minggu depan, menurut analisa saya Bitcoin ini dia masih bisa punya kemampuan naik lagi ya. Dia punya kemampuan naik lagi menurut analisa saya. Sekarang dia berada di posisi 23.178. Tapi menurut analisa saya tetap kemungkinan penurunan masih sangat kuat juga, masih bisa. Dan saya memprediksikan bahwa Bitcoin ini dia masih bisa naik. Saya tidak mau bilang dia akan naik sampai di level sini rekan trader. Menurut saya 24 itu terlalu tinggi sebenarnya. Tapi saya optimis dia akan mencoba naik Bitcoin ini. Dia akan mencoba naik pada minggu depan menurut analisa saya. Karena ini kemungkinan besar kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya memang tendensinya ya dia masih bearish sebenarnya ya. Kalau menurut saya ya. Nah ini tendensi ini kan dia masih bearish. Sehingga saya bisa bilang bahwa kalau dia masih bearish, dia masih punya kemungkinan untuk naik lagi terus ya, turun ke bawah ya. Tapi kalau saya masih menitik beratkan bahwa Bitcoin ini dia masih akan bisa naik ya, masih bisa naik menurut analisa saya. Paling maksimal itu saat ini dia akan mencoba sampai di 23.729. Nah, di level sini rekan trader. Ya, ini saya kasih garis dulu. Nah, ini ya. Jadi menurut analisa saya itu dia ini akan bergerak di seputaran sini rekan trader. Nah, ini ya. Nah, ini nih. Ya. Menurut analisa saya Bitcoin ini akan mencoba naik sampai di level 23.797. Ini kita kasih garis tebal aja kali ya. Sorry. Saya kasih garis tebal dulu. Nah, ini menurut analisa saya rekan trader ya. Kasih warna pink aja deh. Nah, menurut analisa saya Bitcoin ini masih akan mencoba naik sampai 23.797. Itu adalah level yang tertinggi menurut saya. Itu adalah level yang paling tertinggi menurut saya terjadi penguatan. Ya memang kalau memang dia akan kembali lagi ke level semula, ya otomatis dia akan naik ke 24 sini rekan trader. Dia akan naik ke 24 sini. Nah, oleh karena itu saya kembali lagi saya bilang harap diperhatikan level-level ini nih. Ini saya memperhatikan sekali ya rekan trader ya. 24.682 itu pun juga kalau dia menembus 23.797 ya. Dia akan mencoba naik sampai ke 24.682. Itu adalah nilai yang paling tertinggi rekan trader. Di samping itu udah enggak lagi ya. Dan apabila nanti dia mencoba melemah ya, saya bisa bilang bahwa pelemahan dia itu tidak tertutup kemungkinan dia akan sampai ke level yang paling rendah di sekitaran 21 rekan trader. Tapi menurut saya itu sangat jauh sebenarnya menurut analisa saya. Ini saya kasih warna, ini saya ganti warnanya ya. Kasih warna lain aja deh ya. Kasih warna kuning. Nah, menurut saya itu sangat jauh sebenarnya ya. Nah, ini dia. Kalaupun terjadi penurunan, saya bisa bilang bahwa penurunan dia itu akan sampai ke 21.847. Oleh karena itu, menurut analisa saya, pola pergerakannya ini akan seperti kayak gini, seperti penurunan dan kenaikan itu sampai di level paling tinggi di seputaran 24.000. Jadi pada prinsipnya untuk minggu depan, Bitcoin akan bergerak di antara 24.000 sampai 21.000. Itu adalah harga yang bisa diperoleh oleh Bitcoin. Dan kita lihat bahwa tendensi ini masih bisa saja terjadi. Kalau saya bisa bilang bahwa pelemahan masih bisa terjadi. Malahan dia bisa turun sampai 21.000. Kenapa? Karena ditopang oleh news ya. Ditopang oleh news yang terjadi terutama kalender ekonomi yang terjadi pada
minggu depan. Rekan trader bisa lihat bagaimana kalender ekonomi yang terjadi pada minggu depan. Ini minggu kemarin, nah minggu depan rekan trader bisa lihat di sini ya. Minggu depan adalah minggunya Amerika mulai dari hari Senin ya. Hari Selasa ada, hari Rabu ada ya, hari Rabu ada. Hari Kamis ada klaim pengangguran dan terakhir adalah hari Jumat. Jadi untuk minggu depan setiap hari ada kalender ekonomi yang memang benar-benar bisa membuat pergerakan Bitcoin mengalami sedikit pelemahan. Walaupun tetap saya optimis kalau terjadi penguatan yang paling awal dituju adalah 23.797. Dan penguatan yang paling maksimal adalah 24.462. Tapi hati-hati dilihat apabila terjadi pelemahan yang paling maksimal adalah sampai ke 21.845. Itu adalah harga Bitcoin untuk minggu depan. Dan harap diperhatikan juga bahwa permasalahan-permasalahan ini terutama impact dari FOMC dan lain-lain bisa membuat penguatan terhadap dolar Amerika sehingga membuat implikasi yang sangat luar biasa terjadi terhadap pergerakan Bitcoin ke depan, terutama untuk minggu depan. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa yang saya bawakan tentang mata uang kripto khususnya Bitcoin. Saya berharap semoga analisa yang saya berikan ini setidaknya memberikan sedikit masukan terhadap setiap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Akhir kata saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan-pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.